Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala, dan tidak lupa kita berselawat dan beriringan salam kepada pimpinan umat Islam, yakni Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baiklah, saya perwakilan dari kelompok 7 yang beranggotakan 3 orang, yaitu dari saya sendiri yang bernama Muhammad Gani, NIM 19329027, dan rekan saya yang bernama Aisyah Haryani, NIM 19329073, dan selanjutnya Mutiara Nafisya, NIM 19329078. Baik, selanjutnya saya akan menyampaikan langkah-langkah pembelajaran pada hari ini, yaitu pertama yaitu pendahuluan yang terdiri latar belakang, rumusan masalah, tujuan dari pembelajaran itu sendiri gitu, yang mana telah saya lampirkan dalam slide berikut ini gitu. Baik, langsung saja kita masuk ke pokok pembahasan, yang mana pokok pembahasan ini ada 3. Yang pertama yaitu tipe kepemimpinan dalam organisasi, yang kedua tugas dan wewenang pemimpin, yang ketiga fungsi pemimpin itu sendiri gitu. Langsung saja kita masuk materi. Yang pertama yaitu tipe kepemimpinan dalam organisasi, yang mana menurut para ahli, menurut Begerdos dalam Mar'at tahun 1984 halaman 27 mengajukan 4 tipe kepemimpinan, yaitu yang pertama tipe otoratik yang berkuasa di dalam organisasi yang kuat, yang kedua tipe demokratik yang melambangkan interest dari kelompok, yang ketiga yaitu tipe eksekutif yang memperoleh kepemimpinan karena segala hal dapat terlaksana gitu. Yang keempat tipe cerminan intelektual yang mendapat kesukaran dalam merebut banyak pengikutnya gitu. Menurut para ahli yang kedua, menurut Bell dan Ulrich dalam Mar'atnya tahun 1984 halaman 30, ketika melakukan penelitian tentang kepemimpinan masyarakat, keduanya hasil mengidentifikasikan dalam 4 hal. Yang pertama yaitu pemimpin format yang memperoleh jabatannya melalui sistem pengangkatan atau pemilihan. Yang kedua, pemimpin reputasional yang cukup disegani dalam masalah komunitas atau nasional. Yang ketiga, pemimpin sosial berpartisipasi secara aktif dalam organisasi sukarela. Yang keempat, pemimpin yang berpengaruh orang lain dalam kontak sehari-harinya. Selanjutnya menurut Rifai tahun 2003 halaman 53 sampai 54 mengatakan pemimpin yang lebih sederhana dibandingkan Begerdos. Tipe kepemimpinan menurut yakni yang pertama otoriter, yang kedua kepemimpinan bebas, yang ketiga demokratis gitu. Selanjutnya menurut Kartono tahun 2003 halaman 69, dia merangkum dari pendapat beberapa para ahli melahirkan 8 kepemimpinan, yakni yang pertama tipe karismatik, yang kedua tipe paternalistik, yang ketiga tipe militeristik, yang keempat tipe otoristik, yang kelima tipe laissez-faire, yang keenam tipe popustis, yang ketujuh tipe administratif, yang kedelapan
tipe demokratis. Jadi ada 8 menurut Kartono dalam kepemimpinan ini gitu. Selanjutnya saya akan menyampaikan jenis tipe kepemimpinan dalam perspektif komunikasi gitu. Yang mana yang pertama, pemimpin sebagai eksekutif. Pemimpin eksekutif seringkali disebut pula administrat. Fungsinya adalah menerjemahkan kebijaksanaan yang bersifat lisan kita menjadi suatu kegiatan gitu. Jadi kita gunakan lidah kita untuk mengajukan sebuah yang diatur untuk yang kita bicarakan gitu. Yang kedua yaitu memimpin sebagai hakim. Pemimpin yang sebagai hakim atau penimbang atau pelerai sudah dikenai sejak dahulu gitu. Jadi pemimpinan ini sudah dikisahkan oleh zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam gitu. Yang ketiga, pemimpin sebagai penganjur. Pemimpin sebagai penganjur, sebagai propagandis, sebagai juru bicara atau sebagai pengerahan opini publik. Jadi kita memimpin dengan publik, dengan banyak orang gitu. Selanjutnya, pemimpin sebagai ahli. Pemimpin sebagai ahli umpamanya seorang instruktur atau seorang juru penerang berada dalam posisi yang khusus dalam hubungannya dengan unit sosial di mana ia bekerja gitu. Selanjutnya, pemimpin sebagai eksekutif. Pemimpin eksekutif seringkali disebut dengan pula administrat. Fungsinya adalah menerjemahkan kebijakan yang bersifat lisan menjadi suatu kegiatan. Jadi kita ungkapkan dengan lidah, dengan lisan kita menjadi sebuah kegiatan acara kepemimpinan gitu. Selanjutnya mungkin itu yang dapat saya sampaikan terkait. Baiklah, saya Aisyah Haryani, NIM 1932-9073 sebagai pemateri kedua, yaitu yang membahas tentang wewenang atau tugas seorang pemimpin. Baiklah, tugas seorang pemimpin itu, yaitu yang pertama, dapat menentukan kegunaan dan tujuan. Jadi, seorang pemimpin harus dapat menentukan tujuan atau kegunaan apa kebijakan atau organisasi yang dipimpinnya. Terus kemudian yang kedua adalah memfokuskan diri pada proses kerja. Jadi seorang pemimpin harus memfokuskan dirinya pada pekerjaannya dan juga harus bisa memfokuskan karyawannya terhadap tanggung jawab atau tugas karyawannya tersebut. Kemudian yang ketiga, lebih waspada atau memperhatikan akan sumber-sumber yang dimiliki. Jadi seorang pemimpin juga harus memperhatikan sumber atau bahan-bahan yang dimiliki untuk menjalankan organisasi tersebut. Jadi seorang pemimpin harus bisa memperhatikan hal itu. Terus kemudian ada yang keempat adalah mengevaluasi kemajuan dan perkembangan. Artinya seorang pemimpin harus dapat mengevaluasi apakah organisasi atau perusahaan yang dijalankan tersebut berjalan dengan baik atau tidak, berhasil atau tidak gitu. Terus yang kelima yaitu menjadi terbuka untuk ide-ide yang baru. Artinya seorang pemimpin harus memiliki kreativitas dan inovatif yang tinggi untuk menjalankan organisasi atau perusahaan. Kemudian yang selanjutnya, yang keenam adalah belajar dari kegagalan dan keberhasilan. Artinya seorang pemimpin harus tahu nih apa sih keberhasilannya telah dicapai, apa sih kegagalannya, dan jika terdapat keberhasilan kegagalan tersebut maka belajar dari situ agar organisasi tersebut dapat lebih baik lagi ke depannya. Tugas dari atau wewenang seorang pemimpin itu juga dalam sebuah organisasi dapat juga membawa anggota-anggotanya untuk dapat bekerja sama dengan baik agar organisasi tersebut mendapatkan tujuan yang telah tercapai gitu, atau tujuan yang telah dibentuk sebelumnya gitu. Selain itu, tugas seorang pemimpin juga mengevaluasi, mengawasi kegiatan kerja, kemudian meluruskan jika terdapat kesalahan, kemudian mengorganisasikan dan mentransformasikan
kebutuhan dan harapan para anggota-anggotanya gitu. Terus kemudian pemimpin organisasi itu kan memiliki kekuasaan. Jadi dia memiliki kekuasaan, dengan kekuasaan itulah dia menjalankan tugas-tugasnya. Dan oleh karena itu, agar tugas kepemimpinan itu dapat berjalan dengan baik, maka digunakanlah strategi-strategi dalam memimpin. Dan selanjutnya, tugas-tugas pokok dalam pemimpinan itu secara umum dapat dirinci, yaitu secara umum tugas-tugas pokok kepemimpinan itu yaitu yang pertama, melaksanakan fungsi manajerial, yaitu berupa kegiatan pokok meliputi pelaksanaan di antara lain pertama, penyusunan rencana. Jadi seorang pemimpin harus memiliki rencana atau plan ke depannya apa yang akan dijalankan dalam organisasi tersebut. Kemudian yang kedua, menyusun organisasi. Artinya seorang pemimpin harus menyusun, misalnya anggota si A dapat tugas apa, si B dapat tugas apa. Artinya di dalam organisasi tersebut pemimpin harus menentukan kebijakan atau tugas masing-masing dari anggotanya. Kemudian yang selanjutnya itu pelaporan. Pemimpin juga harus memberikan laporan kepada atasannya terhadap tugas atau keberhasilan dari organisasi tersebut. Yang ke-B yaitu mendorong atau memotivasi bawahan agar dapat bekerja dengan giat dan tekun. Artinya seorang pemimpin juga harus bisa nih menjadi motivator bagi para karyawannya, bagi para bawahannya agar dapat bekerja lebih baik lagi, agar dapat bekerja lebih rajin dan tekun. Kemudian selanjutnya membina bawahan agar dapat memikul tanggung jawab tugas masing-masing. Artinya, seorang pemimpin juga harus bisa nih mengkoordinir karyawannya, apakah karyawan tersebut sudah menjalankan tugasnya dengan baik atau belum. Kemudian selanjutnya yaitu membina bawahan agar dapat bekerja secara efektif dan efisien. Jadi, dalam menentukan tujuan organisasi itu kan memiliki waktu, ada rentan waktunya. Jadi, seorang pemimpin harus bisa nih mengendalikan itu agar sesuai waktu tersebut dengan tujuan yang akan dicapai gitu, agar kerjanya itu efektif dan efisien. Kemudian selanjutnya menciptakan iklim kerja yang harmonis. Artinya seorang pemimpin juga dia harus bisa menciptakan agar suasana kerja itu menyenangkan, nyaman, sehingga karyawan atau bawahannya bekerja juga dengan nyaman dan menyenangkan. Kemudian yang selanjutnya menyusun fungsi manajemen secara baik dan benar. Dan selanjutnya menjadi penggerak yang baik dan dapat menjadi sumber kreativitas. Nah, seorang pemimpin harus memiliki kreativitas dan inovatif yang berbeda dari yang lain gitu. Kemudian selanjutnya menjadi wakil dan membina hubungan dengan pihak luar. Artinya misalnya jika terjadi suatu hal atau adanya meeting atau adanya rapat dengan perusahaan atau organisasi lain, maka pemimpin harus bisa mewakili dari organisasinya tersebut. Kemudian itu secara umum tugas dari seorang pemimpin. Secara lebih rinci, tugas-tugas seorang pemimpin itu meliputi pengambilan keputusan, kemudian menetapkan sasaran, menyusun kebijakan, mengorganisasikan, dan menetapkan pekerjaan. Artinya menetapkan pekerja itu seorang pemimpin harus tahu ini tugasnya apa, karyawan ini tugasnya apa gitu. Terus kemudian mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan baik secara vertikal, yaitu antara seorang pemimpin dengan bawahan, maupun secara horizontal, yaitu antara anggota satu dengan anggota lainnya atau dengan bawahan satu dengan bawahan yang lainnya. Dan serta pemimpin dan mengawasi pelaksanaan pekerjaan. Artinya seorang pemimpin harus dapat nih mengontrol pekerja, mengontrol kerja atau tugas dari para bawahannya, dan juga bisa mengontrol perjalanan dari organisasi atau perusahaan yang dijalaninya. Baiklah, mungkin itu saja penyampaian materi saya tentang wewenang atau tugas seorang pemimpin. Jika terdapat kesalahan baik dalam perkataan, saya mohon maaf. Saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Mutiara Nafisa, NIM 19329178, akan melanjutkan penjelasan materi dari rekan-rekan saya sebelumnya.
Nah, baiklah kita masuk kepada materi yang terakhir, yaitu tentang fungsi kepemimpinan atau fungsi pemimpin. Fungsi pemimpin dalam suatu organisasi tidak bisa dibantah, merupakan suatu fungsi yang sangat penting bagi keberadaan dan kemajuan organisasi yang bersangkutan. Pada dasarnya, fungsi kepemimpinan ini memiliki dua aspek, yaitu yang pertama fungsi administrasi. Fungsi administrasi ini yakni mengadakan formulasi kebijaksanaan administrasi dan menyediakan fasilitasnya. Yang kedua yaitu fungsi sebagai top management, yakni mengadakan planning, organizing, staffing, directing, commanding, controlling, dan lain sebagainya. Nah, dalam upaya mewujudkan kepemimpinan yang efektif, maka kepemimpinan tersebut harus dijalankan sesuai dengan fungsinya. Fungsi kepemimpinan ini sendiri memiliki dua dimensi. Dimensi yang pertama dimensi yang berhubungan dengan tingkat kemampuan mengarahkan atau dalam kata lain direction dalam tindakan atau aktivitas pemimpin yang terlihat pada tanggapan orang-orang yang dipimpinnya. Kemudian yang kedua itu ada dimensi yang berkenaan dengan tingkat dukungan atau kata lain support atau keterlibatan orang-orang yang dipimpin dalam melaksanakan tugas-tugas pokok kelompok atau organisasi yang dijabarkan dan dimanifestasikan melalui keputusan-keputusan dan kebijakan pemimpin. Sehubungan dengan kedua dimensi tersebut, maka secara operasional dapat dibedakan 5 fungsi kepemimpinan. 5 fungsi kepemimpinan yaitu sebagai berikut. Yang pertama itu ada fungsi instruktif. Nah, dalam fungsi instruktif ini pemimpin berperan sebagai komunikator yang menentukan apa isi pemerintah, bagaimana cara mengerjakan atau melaksanakan perintah, dan kapan waktu memulai melaksanakan dan bagaimana melaporkan hasilnya, dan di mana tempat mengerjakan perintah agar keputusan dapat diwujudkan secara efektif. Fungsi yang kedua itu ada fungsi konsultatif. Pemimpin dapat menggunakan fungsi konsultatif sebagai komunikasi yang berlangsung dan bersifat dua arah. Hal tersebut digunakan manakala pemimpin dalam usaha menetapkan keputusan yang memerlukan bahan pertimbangan dan berkonsultasi dengan orang-orang yang dipimpinnya. Yang ketiga, fungsi partisipasi. Pemimpin dalam menjalankan fungsi partisipasi berusaha mengaktifkan orang-orang yang dipimpinnya, baik dalam pengambilan keputusan maupun dalam pelaksanaannya. Yang keempat ada fungsi delegasi. Dalam fungsi delegasi, pemimpin dalam menjalankan fungsi delegasi, pemimpin memberikan pelimpahan wewenang membuat atau menetapkan keputusan. Fungsi delegasi sebenarnya adalah kepercayaan seorang pemimpin kepada orang yang diberi kepercayaan untuk melimpahkan wewenang dengan melaksanakannya. Dan yang terakhir adalah fungsi pengendalian. Nah, fungsi pengendalian di sini pemimpin berasumsi bahwa kepemimpinan yang efektif harus mampu mengatur aktivitas anggotanya secara terarah dan dalam koordinasi yang efektif sehingga memungkinkan tercapainya tujuan bersama secara maksimal. Dalam melaksanakan fungsi pengendalian, pemimpin dapat mewujudkan melalui kegiatan bimbingan, pengarahan, koordinasi, dan pengawasan. Nah, sekian materi dari saya. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah.